Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat-sehat semua. Jangan lupa atuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi walaupun dalam situasi yang berbeda, yaitu belajar melalui media virtual. Tapi, Ibu harap semangat kalian untuk belajar tidak akan pernah padam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus. Kalian simak baik-baik ya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi gerak lurus kelas 8 semester ganjil oleh Nurul Fitri Pebiani. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang gerak lurus, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian gerak. Kedua, mampu menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Ketiga, mampu menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Keempat, menjelaskan tentang percepatan. Oke, kita lanjut. Materi pertama yang Ibu akan jelaskan yaitu pengertian gerak. Sebelum Ibu jelaskan pengertian gerak, mari kita sama-sama perhatikan ilustrasi berikut. Yaitu ketika imam berjalan dari rumah ke sekolah. Apakah imam dikatakan bergerak? Nah, tentu saja dikatakan bergerak karena gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik awal di mana benda tersebut berada sebelum melakukan perubahan posisi. Selanjutnya, perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Artinya, seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Kemudian kedua yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Kata kunci perpindahan di sini yaitu perubahan kedudukan. Sedangkan kata kunci untuk jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh. Nah, untuk lebih memahami tentang perbedaan tentang jarak dan perpindahan, mari kita sama-sama menjawab soal berikut ini. Yaitu, ketika Umar mengendarai sepeda dari rumah ke arah barat menuju ke sekolah sejauh 30 km. Kemudian, sepulang sekolah, Umar kembali ke arah timur menuju masjid sejauh 15 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, untuk mencari jarak dan perpindahan, terlebih dahulu kita mengingat pengertian jarak dan perpindahan. Adapun pengertian jarak tadi yaitu panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, untuk mencari jarak, kita jumlahkan seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh Umar dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke masjid. Sehingga panjang lintasan dari rumah ke sekolah yaitu 30 km. Kemudian dari sekolah ke masjid yaitu 15 km. Jadi kita akan jumlahkan yaitu 30 km ditambah 15 km sehingga diperoleh jarak yang ditempuh oleh Umar yaitu 45 km. Kemudian perpindahan. Terlebih dahulu kita mengingat pengertian perpindahan dulu.
Perpindahan merupakan perubahan posisi dari titik acuan. Tadi titik acuan Umar yaitu dari rumah. Sedangkan titik akhirnya yaitu masjid. Jadi kita mencari perubahan posisinya dari titik awal ke titik akhir. Nah, untuk mencari perubahan, kita akan mengurangi panjang lintasan dari rumah ke sekolah dikurang panjang lintasan dari sekolah ke masjid, yaitu 30 dikurang 15. Sehingga didapat perpindahannya yaitu 15 km. Paham? Oke, kita lanjut. Perbedaan kecepatan dan kelajuan. Apa kira-kira perbedaan kecepatan dan kelajuan? Karena kebanyakan orang mengatakan kecepatan dan kelajuan itu sama, padahal kecepatan dan kelajuan itu berbeda. Nah, mari kita lihat apa perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi untuk mencari kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk mencari kelajuan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Oke, Ibu mempunyai tips and trick ketika mencari jarak atau kecepatan atau waktu. Bagaimana rumusnya? Nah, ketika jaraknya yang dicari, maka jaraknya yang ditutupi. Sehingga rumus untuk mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Nah, ketika kecepatan yang dicari, maka rumus kecepatan yang ditutupi. Sehingga diperoleh rumus yaitu S atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, ketika waktu yang dicari, maka huruf waktunya yang ditutupi. Sehingga diperoleh rumus jarak dibagi dengan kecepatan. Gampang kan untuk mencari rumus kecepatan, jarak, dan waktu? Kita tinggal menggambar bangun segitiga. Kemudian menuliskan jarak di bagian atas, kecepatan di bagian kiri, dan waktu di bagian kanan. Paham? Oke, kita akan mengerjakan soal bersama tentang mencari waktu. Nah, Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Bimo sampai tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 7 lewat 45 menit? Nah, diketahui kecepatannya yaitu 60 km per jam, sedangkan jaraknya yaitu 45 km. Yang ditanyakan yaitu waktu. Jadi, kita dapat mencari waktunya dengan rumus jarak dibagi dengan kelajuan, yaitu 45 dibagi dengan 60. Nah, untuk lebih mudah, kita sederhanakan 45 dan 60, sehingga diperoleh 3/4 jam. Nah, 3/4 jam itu berapa menit? Nah, 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Jadi, Bimo sampai di tujuannya pada pukul 8.30 karena Bimo berangkat pada pukul 7 lewat 45. Kemudian ditambahkan 45 menit sehingga Bimo sampai di tujuan pada pukul 8.30. Kemudian, lanjut materi percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu.
Adapun rumusnya yaitu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, adapun satuan percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Satuan kecepatan akhir yaitu meter per sekon, kecepatan awal yaitu meter per sekon, sedangkan waktu satuannya yaitu sekon. Nah, untuk lebih paham tentang percepatan, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan sepeda. Nah, diketahui kecepatan awalnya 25 meter per sekon. Nah, kecepatan akhir 45 meter per sekon. Sedangkan waktu yang digunakan yaitu 10 sekon. Jadi, untuk memperoleh percepatan, diperoleh rumus kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, diperoleh percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini materi tentang gerak lurus. Adapun tugasnya yaitu 1. Fitri berbelanja ke pasar. Ia bersepeda dari selatan menuju utara sejauh 500 meter, kemudian ia berbelok ke arah timur sejauh 800 meter. Berapakah jarak dan perpindahan Fitri? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian gunakan arah mata angin. Kemudian, cari apa rumus jarak, dan apa rumus perpindahan. Ibu harap kalian bisa menjawabnya. Nomor 2, Hafifah mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan motor Hafifah? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian gunakan rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan tadi Ibu sudah jelaskan dengan menggunakan metode bangun segitiga. Nah, untuk tugas ini kalian kirim di Google Classroom. Terlebih dahulu, kalian tulis di buku latihan, kemudian foto dan upload ke Google Classroom. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.